Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan masuk. Mari Bu, silakan duduk. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu Bidan. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya tentang identitas diri Ibu. Ini menyangkut tentang nama Ibu, usia Ibu, dan nama suami Ibu. Ya Bu, baik. Nama saya Ibu Sari, usia saya 25 tahun. Nama suami saya Ibnu Wijaya. Ya, baiklah Ibu, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Bidan. Ya Bu. Bu, sepertinya usia kandungan Ibu sudah memasuki 8 bulan ya Bu. Apakah benar? Ya Bu, tepat sekali. Tepatnya 8 bulan 3 minggu Ibu. Begitu ya rupanya Bu. Oh ya Bu Bidan, saya juga pernah melihatnya memegang perut bagian bawahnya seperti orang. Apakah ada yang Ibu rasakan selama menjalani proses dekat melahirkan ini Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, begini Bu, akhir-akhir ini saya sering seperti merasa khawatir Bu. Seperti ada perasaan takut. Kemudian saya juga seperti sering merasa kunang-kunang. Begitu ya Bu. Sebenarnya rasa khawatir itu wajar jika terjadi pada seseorang yang sedang mengandung. Apalagi Ibu kan sekarang menuju proses-proses ingin melahirkan. Tapi semua itu balik lagi kepada diri Ibu ya. Kuatkan iman. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Nah, apa yang terjadi pada janin itu Bu sebenarnya tergantung juga pada apa yang Ibu lakukan. Kalau begitu mari Bu, saya periksa dulu. Ibu, saya bantu. Pelan-pelan Ibu. Ibu, mohon maaf ya, saya periksa dulu janinnya Bu. Baik, sudah Ibu. Apakah Ibu mau di sini saja atau mau kembali ke tempat tadi Bu? Ke kursi duduk saja tadi Bu. Nyamannya Bu, mari sini Bu. Saya bantu, gampang ya Bu. Ya. Hati-hati ya Bu. Begini Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, tensi darah Ibu itu turun. Itu yang menyebabkan Ibu mengalami kunang-kunang akhir-akhir ini. Untuk itu saya harapkan agar Ibu untuk istirahat yang cukup dan lebih banyak lagi makan makanan yang bergizi ya Bu. Setelah itu, untuk masalah kekhawatiran ini Bu, sebenarnya apa penyebabnya? Apa boleh saya tahu? Dan juga untuk masalah yang mamanya Ibu tadi tanyakan tentang perihal Ibu sering memegangi perut bagian bawah, itu apakah akibat Ibu sering merasa ingin buang air kecil terus atau bagaimana Bu? Iya Bu, begini Bu, rasa kekhawatiran saya itu Bu karena saya memikirkan, saya takut jangan sampai saya tidak bisa melahirkan secara normal. Kemudian saya mengingat apakah saya harus melewati jalan sesar. Saya takut memikirkan hal itu. Kemudian iya Bu, betul, saya seperti selalu merasa ingin buang air kecil terus menerus Bu. Itu kenapa ya Bu? Dan ini adalah pengalaman pertama anak saya saat hamil Bu Bidan. Perihal Ibu ingin buang air kecil itu Bu, sebenarnya itu hal wajar terjadi di saat-saat trimester ketiga seperti ini Bu, karena dengan semakin membesarnya kandungan, dia akan juga menekan organ-organ lain yang ada di dalamnya seperti kandung kemih. Itu mungkin yang menyebabkan Ibu ingin buang air kecil terus. Dan juga untuk masalah Ibu mengalami kekhawatiran apakah bisa lahir normal ataupun apakah harus melalui proses sesar. Sebenarnya itu wajar Bu. Untuk masalah ingin melahirkan normal atau sesar, sebenarnya ini nih sudah ada porsinya masing-masing. Maksudnya ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi biasanya di saat ibu memilih ingin melakukan jalan melahirkan melalui sesar, sebenarnya itu tergantung dari kondisi yang apa ibu rasakan. Contohnya, jika orang ingin mengambil jalan sesar, itu seperti ibu yang mengalami tekanan darah tinggi atau si gawat janin. Maksudnya itu janinnya ibu ini tidak masuk persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilahirkan secara normal. Begitu Bu. Begitu ya Bu. Kalau begitu apa kekurangan dari kelebihan dari
melahirkan secara normal ataupun sesar, Bu Bidan? Oke, untuk masalah itu, jika pilihannya secara normal, kelebihannya itu yang pertama yaitu ibu atau pasien bisa meninggalkan rumah sakit lebih cepat. Yang kedua, dapat berinteraksi langsung dengan bayinya. Yang ketiga, bisa menghindari yang namanya terjadinya pendarahan atau bahkan infeksi dari operasi. Jika pilihannya secara normal, ada juga kekurangannya, Bu. Salah satunya itu seperti kan kulit pada bagian jaringan pada vagina, setelah itu merasa sakit di bagian perineum atau bahkan di bagian vulva dan anus. Untuk jika ibu memilih persalinan secara sesar, ada juga kelebihannya, Bu. Salah satunya yang pertama, proses melahirkannya itu lebih cepat dan juga ibu tidak akan merasakan yang namanya sakit karena dilakukan dengan yang namanya anestesi. Selanjutnya juga ibu bisa memilih tanggal cantik dalam proses persalinan ibu. Dalam proses persalinan sesar, Bu, ada juga kekurangannya. Salah satunya itu yang pertama, proses pemulihan ibu itu akan lebih lama. Kedua, ibu akan tinggal di rumah sakit itu akan lebih lama juga. Ketiga, resiko mengalami pendarahan dan infeksi itu lebih besar. Selanjutnya, ibu juga akan lebih lama jika ingin berinteraksi dengan bayi. Selanjutnya, ada kemungkinan di saat proses melahirkan anak ibu yang kedua nanti akan melalui juga namanya melalui jalan sesar. Begitu, Bu. Kalau begitu, terima kasih atas penjelasannya, Bu Bidan. Sama-sama, Bu, sudah tugas saya untuk membantu. Untuk masalah tadi, semua itu balik lagi kepada ibu, hanya membantu memberikan saran. Semua keputusan itu ada lagi di tangan ibu. Jadi saya harap sebelum mengambil keputusan, ibu memperhatikan konsekuensi apa yang akan terjadi selanjutnya, Bu. Dan jika diperlukan, ibu bisa ke pelayanan lainnya seperti dokter kandungan, ya, Bu. Terima kasih sekali lagi Bu atas saran dan bantuannya. Sama-sama, Ibu, dan terima kasih kembali ya. Ini, Bu, ini resep vitaminnya, Bu. Nanti ditebus di apotek ya, Bu. Oke, makasih, Bu Bidan. Iya, sama-sama, Bu. Kalau begitu kami permisi dulu, Bu Bidan. Assalamualaikum, Bu Bidan. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Iya, mari Bu, saya bantu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu Bidan. Iya. Ibu. Iya, Bu Bidan.